Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nurfiati Najwa, NIM T 2018-4037. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian kurikulum dan landasan kurikulum. Baik, langsung saja pada pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang digunakan pada bidang olahraga, yaitu kata kurir yang berarti jarak tempuh. Maksudnya yaitu jarak yang harus ditempuh dari garis start sampai garis finish. Selanjutnya, pengertian kurikulum dalam arti sempit, yaitu kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk tujuan mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Sedangkan pengertian kurikulum dalam arti luas yaitu pengalaman kegiatan dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Jadi, kurikulum itu bukan hanya memuat mata pelajaran saja, melainkan juga semua aktivitas yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di lembaga tersebut yang dapat memengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu landasan dalam kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Dalam pengembangan kurikulum itu didasarkan pada filsafat pendidikan. Menurut Hidayat, kurikulum memiliki keterkaitan yang erat dengan filsafat pendidikan karena filsafat pendidikan mengandung nilai-nilai, harapan atau cita-cita masyarakat. Nah, berdasarkan cita-cita tersebut dapat dijadikan landasan kemana arah pendidikan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan suatu kurikulum. Yang kedua itu landasan psikologis. Dalam pengembangan kurikulum itu harus didasarkan atau disesuaikan dengan psikologi peserta didik, baik psikologi belajar maupun psikologi perkembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Yang dimaksud dengan landasan sosial budaya adalah yaitu pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dan dijadikan dalam pengembangan kurikulum. Jadi dalam mengembangkan kurikulum itu harus didasarkan pada perkembangan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan agama. Landasan agama muncul dari pemikiran pendidikan Islam yang mempunyai pendirian bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan itu harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulum pada ajaran agama. Nah, dasar dari landasan ini sama seperti dalam landasan filsafat, yaitu bahwa dalam kegiatan pendidikan akan muncul persoalan-persoalan yang sangat mendasar, seperti ke arah mana pendidikan harus diarahkan, siapakah pendidik itu, siapakah peserta didik, apa yang harus dididikan ke peserta didik, dan sebagainya. Jadi antara agama dan filsafat akan saling bisa melengkapi dalam memberikan jawaban-jawaban tersebut. Selanjutnya yaitu landasan organisatoris. Landasan organisatoris ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran itu disusun, apakah dalam bentuk terpisah-pisah atau dalam bentuk mata pelajaran gabungan. Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Setiap pendidikan formal itu sudah dipastikan akan dikelola oleh badan hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk kurikulum yang digunakan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum itu dilakukan harus mengacu pada landasan yuridis yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu landasan empiris. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat itu sangat beragam sehingga diperlukan sebuah kurikulum yang dilengkapi dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir dan belajar, mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan peserta didik
serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Oleh karena itu, kurikulum dapat mengakomodasi dan mengantisipasi laju ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi sekaligus mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi itu untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidupnya. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Saya Dewi Nurul Makfiroh, NIM T 2018-4008, akan mempresentasikan makalah dari kelompok 5. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang telaah kurikulum bahasa Indonesia. Telaah kurikulum memiliki makna pengkajian terhadap suatu perangkat mata pelajaran dan juga program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara terhadap isi mengenai rancangan pembelajaran yang akan diberikan pendidik kepada peserta didik pada jenjang pendidikan, program pendidikan. Secara singkat, dapat diambil makna bahwa telaah kurikulum adalah pengkajian terhadap materi, evaluasi, kompetensi, dan perencanaan pembelajaran bagi guru kepada siswa. Penelaahan kurikulum dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu menemukan kompetensi esensial dalam setiap kompetensi dasar, kemudian mengurutkan kompetensi esensial dari KD-KD yang dihubung-hubungkan dengan susunan yang logis, kemudian menambah atau menghadirkan kompetensi penting yang membuat KD dalam kaitannya dengan KD yang lain dan menghubungkan KD tertentu dengan KD yang lain sehingga menghasilkan kompetensi yang besar. Struktur program pembelajaran untuk SD sendiri sekarang ditempuh dalam satu periode belajar selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6. Penyajian pembelajaran dilaksanakan secara terpadu antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, yang terdiri dari agama, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan sosial, matematika, pendidikan jasmani, Kertakes, pengetahuan alam atau sains. Bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan bahasa anak. Selain itu, kemampuan berbahasa merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa dapat membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan perasaan berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam K13 sendiri, mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang strategis. Perannya yang sangat dominan sebagai saluran mengantarkan kandungan materi dari semua aspek kompetensi kepada siswa. Dapat dikatakan bahasa Indonesia memiliki peran yang penting di dalam K13 dalam penyampaian materi terhadap semua kompetensi di dalam K13 atau tematik integratif. Nah, kenapa K13 ini dijadikan sebagai patokan untuk pengembangan KTSP? Karena K13 dianggap efektif, di mana kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia di KTSP sendiri hanya digunakan sebagai mata pelajaran, bukan sebagai pedoman untuk bersikap dan berketerampilan dalam sehari-hari. Jadi, lewat K13 ini, bahasa Indonesia diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut, sehingga anak bukan hanya tahu, tapi juga dapat menerapkan keterampilan bahasa Indonesia. Nah, dari sini bahasa Indonesia perannya sangat sentral dalam KTSP dan disambut positif pastinya. Inovasi ini terdapat dalam pembelajaran tematik integratif. Adapun keterampilan bahasa Indonesia sendiri terdiri 4, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian dari keempat keterampilan ini disusun KIKI atau kompetensi inti
yang pastinya disesuaikan dengan jenjang kognitif siswa. Setelah disusun KIKI tersebut, kemudian disusun kompetensi dasar, yaitu pengembangan dari kompetensi inti. Setelah menyusun kompetensi isi dan kompetensi dasar, kemudian disusunlah rancangan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembelajaran yang dirancang dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran berbasis teks. Kedua, 4 aspek keterampilan berbahasa, menulis, mendengar, berbicara, dan membaca sudah terdapat dalam tematik integratif. Meskipun perpaduan antara beberapa mata pelajaran, tapi semua keterampilan aspek berbahasa sudah terdapat di dalamnya, sehingga tanpa kita sadari kita juga belajar bahasa Indonesia di mata pelajaran yang lain. Yang ketiga adalah materi untuk sastra sendiri di K13 sudah berkurang dari sebelumnya. Dari situ guru dapat mengembangkan bahan ajar, dan pastinya guru dapat memaksimalkan buku-buku dari dinas sendiri seperti buku tematik. Dari penelaahan kita dapat menyimpulkan butir-butir pemikiran sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus pembelajaran bahasa Indonesia terdapat pada 4 keterampilan, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Yang kedua adalah aspek kebahasan aplikatif disajikan terintegrasi ke dalam 4 keterampilan bahasa. Yang ketiga, KIKD tersaji secara materi minimal untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut menjadi maksimal sejalan dengan kebutuhan siswa. Jadi dapat dikatakan bahwa KIKD sendiri masih sangat inti. Jadi guru atau sekolah dapat mengembangkan KIKD tersebut menjadi lengkap dan rinci. Dan yang terakhir adalah 4 keterampilan tersebut dilaksanakan terpadu sesuai dengan realitas berbahasa Indonesia sehari-hari. Terima kasih. Saya serahkan kepada materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atini Poetika, NIM T2018-4041. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di mana di sini tujuan pembelajarannya ada 6. Salah satunya ialah agar siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa negara. Kedua, siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar. Apa itu pengembangan bahan ajar? Pengembangan bahan ajar adalah bagian pengembangan dari kurikulum. Oleh karena itu, prosedur pengembangan bahan ajar harus terkait dengan kurikulum yang berlaku sebagai acuan utama. Kemudian berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disebutkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang dapat membantu tercapainya tujuan kurikulum yang disusun secara sistematis dan utuh, sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan, memudahkan siswa belajar dan guru mengajar. Selanjutnya ialah fungsi bahan ajar. Yang pertama sebagai pedoman guru dalam mengarahkan semua aktivitas proses pembelajaran, kemudian sebagai pedoman siswa dalam mengarahkan semua aktivitas proses pembelajaran. Yang ketiga ialah sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis bahan ajar. Ada 2 jenis bahan ajar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah bahan ajar cetak. Apa sih yang dinamakan dengan bahan ajar cetak? Atau bagaimana bentuk dari bahan ajar cetak itu sendiri? Oke, bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan ajar yang disiapkan dalam bentuk kertas yang berfungsi untuk keperluan pembelajaran maupun penyampaian informasi. Seperti contohnya yaitu
koran, majalah, buku tulis, dan lain sebagainya. Dari sudut pembelajaran, sebenarnya bahan ajar ini lebih unggul dibandingkan dengan bahan ajar yang lainnya. Kenapa? Karena bahan ajar cetak ini adalah media yang sangat efektif atau bahkan lebih efektif dibandingkan dengan media yang lain dalam hal meningkatkan kemampuan siswa. Seperti contoh kemampuan siswa dalam hal membaca dan menulis. Oke, yang selanjutnya adalah bahan ajar non cetak. Ada beberapa contoh yang masuk dalam kategori bahan ajar non cetak ini, seperti audio, contohnya kaset, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah video, yang ketiga adalah komputer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.